kasih pandangan Bapak. Selanjutnya di sini apakah sudah saling kenal nih? Belum, Pak. Jika belum, lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang, ya kan? Iya, Mungkin perkenalan bisa dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Fizur Rahman, biasa dipanggil Bapak Hafiz. Selanjutnya mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri Bapak. Perkenalkan, nama saya Amalia Ananda dari kelas 10 IPA 1. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Maya Auliasi, bisa dipanggil Mayang dari kelas 10 IPS 1. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Hasniati, biasa dipanggil Hasni dari kelas 10 IPS 3. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nusantara dari kelas 11 IPA 3. Baik, terima kasih. Apakah sudah saling kenal nih? Sudah, Pak. Kalau sudah, biarlah Bapak tes dulu ya. Nah, Amel ini namanya siapa? Najmi, Pak. Kalau yang ini? Mayang, Pak. Mayang. Kalau yang ini namanya? Najmi, Pak. Kalau yang ini? Alnya. Asni. Yang ini namanya siapa? Amra, Pak. Kalau yang ini? Najmi. Yang ini? Mayang. Selanjutnya Asni. Yang ini namanya? Mayang, Pak. Yang ini? Amel. Nah, baik, sudah saling kenal ya. Nah, selanjutnya apakah anak Bapak semua sudah pernah nih mengikuti kegiatan seperti ini? Belum, Pak. Jika pertama kali ya. Berarti Anda tidak tahu nih apa itu kegiatan kita pada hari ini. Iya. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dimana gunanya adalah untuk melatih keefektifan, keaktifan, dan kreativitas kalian semua dan aktif diskusi dalam sebuah kelompok. Di sini Bapak berharap kalian datang tidak terpaksa. Kemudian Bapak minta apa yang kalian bahas di sini itu tidak dibahas di luar kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas topik tugas. Topiknya itu pelecehan seksual. Ada yang tahu nggak nih apa itu pelecehan seksual? Kalau boleh sedikit. Astagfirullah. Nanti di tengah aja di tengah. Dia kan ada juga ya. Kali ini persetujuan dari kita. Kalau mau khususkan. Pertama, Kan tadi yang ada dari mulai kau bilang apa topik tugas. nah baik, pada kegiatan kita pada hari ini kita akan membahas topik tugas. Di sini Bapak sudah siapkan sebuah topik yaitu pelecehan seksual. Di sini Bapak juga bertanya nih kepada Anda semua, apakah Anda semua bersedia nih kalau kegiatan kita pada hari ini membahas tentang pelecehan seksual? Setuju, Pak. Nah, jika setuju, mungkin di sini Bapak akan meminta pendapat dari Anda semua. Ada yang bersedia untuk mengungkapkan pendapatnya tentang pelecehan seksual? Saya Amin. saya berpendapat kalau pelecehan seksual itu merupakan perilaku yang tidak baik, Pak. Karena menurut saya ketika seseorang itu mendapatkan perilaku pelecehan seksual baik dari beberapa oknum maupun orang di sekitarnya, itu tuh akan berakibat trauma kepada dia, Pak. Tidak secara fisik saja, itu tuh juga berdampak pada psikisnya. Dan juga ketika kita mendapatkan pelecehan seksual tuh kita akan teringat terus dengan kejadian itu sehingga itu sangat sulit disembuhkan. Baik, terima kasih. Mungkin Anda yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya, Pak. Baik, banyak Bukan pendapat Pak, kejadian. kejadian. Boleh, silakan. Dulu kan saya itu bersekolah di MTSN. MTSN itu identik dengan agama. Tapi muridnya itu ada beberapa murid itu agak melenceng gitu, Pak. Ada salah satu murid ini dia itu berprestasi di ekstrakurikuler, dia juga sering mengikuti kegiatan. Tapi di pertengahan sekolah di kelas 8 beredar rumor dia menikah, Pak. Itu kan masih diingat, Pak. Itu tuh diakibatkan oleh pelecehan oleh pacarnya. Dia dipaksa oleh pacarnya melakukan hubungan seksual dengan dia yang seperti itu. Gitu, terima kasih Maya. Sadis juga ya kejadiannya. Iya, Pak. Mungkin Itu mengakibatkan trauma sama diri dia, Pak. Sampai dia tuh
pas udah nikah sama cowok tuh dia tuh nggak mau tinggal pisah dari orang tuanya. Dia tuh harus sama orang tuanya, nggak mau dia tinggal sama cowok tuh. Tapi hubungannya udah statusnya udah sama suami istri. Itu diakibatkan trauma. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, saya hampir ini kan apa namanya pelecehan seksual tuh saya mau apa namanya kasih pengertian pelecehan seksual yang paparan tadi. Pelecehan seksual itu kan menurut saya salah satu bentuk perbuatan yang melarang dari seksual kan, terus bisa mengatakan trauma seperti yang sekarangnya. Kita juga ada cerita tuh di sekolah tentang pelecehan seksual. Saya nggak tahu sih kalau misalnya ini pelecehan seksual atau enggak. Soalnya dulu kalau misalnya saya pulang sekolah kan selalu jalan kaki, jadi kayak lewat dua bangunan itu kan besar, jadi kayak agak gelap. Jadi kalau misalnya saya pulang tuh karena sekolahnya muda, jadi pulangnya sore. Terus kalau misalnya sore itu karena saya terlalu fokus HP kan, saya nggak tahu kalau di depan itu ada abang-abang lagi di Honda gitu kan. Terus dia pas saya jalan tuh saya pegang HP gitu, terus gak lama dia mendekat gitu kan, dia masih di Honda kayak nanya, ini abang sebenarnya di mana ya gini. Pokoknya tapi saya tuh kayak nggak ngeh gitu kan pas pegang HP gini. Terus pas nengok dia, makanya dia tuh lah apa namanya lagi nunjukin itu apa namanya sih organ vitalnya gitu kan. Terus kayak apa namanya terus kayak rasanya tuh takut langsung lari gitu. Terus tuh karena saya lari dia juga karena takut dia keluar gang. Terus semenjak itu udah nggak pernah lewat gang itu lagi. Lewat gang yang sepi juga sih, cuman itu lebih ke perkebunan gitu kan, lebih berani lewat situ soalnya kata orang situ tuh orang kayak hantu gitu kan, itu apa sama hantu daripada sama manusia. Itu sih Pak pengalaman saya, itu pelecehan sih. Emang pelecehan. Iya. terima kasih Mas. Ini lumayan sadis ya. Aku juga sama juga Maya. Itu tuh bisa mengakibatkan mengakibatkan trauma. Jadi ketika Nasmi mengalami hal seperti itu jadi kayak terngiang-ngiang gitu. Iya betul. Jadi kami punya trauma itu lewat jalan yang seperti itu. Trauma lewat Kalau jalan. misalnya trauma nggak sih, cuman trauma kalau misalnya kayak misalnya kita lewat di kan, jadi ada apa namanya ada laki-laki satu sendiri tuh takut kayak kayak gini apanya, tuh nanti dia mau kayak mana gitu, pasti ini mikirnya enggak. Jadi terus ya dia. Ada lagi? Baik, sebelum Ananda sini menyampaikan pendapatnya mungkin kita sedikit dulu ya. Karena dia kayaknya sudah pada lemas nih. Ya baik Pak. Ada nggak yang punya sedikitnya? Saya Pak. Baik, pada main silakan. Jadi mainannya gini ya teman-teman. Kita tuh main kasih kayak bapak nggak kayak bapak dia aja. Ya A B C D gitu. Kayaknya saya nyebut C gitu hasil berdiri. Jadi nanti pas hasil berdiri sebutin salah satu dari kami A B atau D gitu. Jadi kalau Hasmi bilang A, jadi apa berdiri gitu. Itu seterusnya. Oke. Jadi mulainya dari mana Pak? D. Aku nggak sih. Iya. Ayo dong, fokus. Oke, kita lanjutin. A, B, C, D, B, A, C, D, 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 A, D, B, C, A. Baik, sepertinya sudah cukup sedikit nih karena semua sudah fokus nih. Beri tepuk tangan dulu dong. Baik, sudah fokus nih kan? Itu kita lanjut lagi ya kegiatan kita. Nah baik, tadi Ananda Asni ingin menyampaikan pendapatnya kepada Asni, jadi silakan. Jadi gini Kak, saya punya pengalaman waktu itu saya pulang sekolah waktu SMP kan masih kelas 7. Terus waktu saya pulang sekolah sama teman saya tuh ada abang-abang 2 orang naik motor. Terus dia ngomong adek gitu katanya. Tapi nggak tahu Pak iya ada apa enggak gitu. Tapi kami kabur aja juga soalnya takut. Baik, terima kasih kepada Asni. Nah seperti yang dibilang Asni tadi itu tuh juga termasuk pelecehan seksual. Itu termasuk kepada pelecehan seksual non verbal, tidak ada sentuhan, jadi lihat kata-kata aja. Dulu pengalaman bapak juga ada nih waktu masih SMA nih kan, waktu masih nakal-nakalnya. Jadi bapak dulu ngekos kan waktu apa tuh
Terus ada nih kayak tante-tante gitu, dia tuh kayak ngode-ngode gitu katanya kan, adek ya kan. Nah itu bapak takut lah kan kayak gitu, apalagi masih kelas 1 SMA, masih polos-polosnya gitu. Jadi bapak merasa itu tuh dia tuh melakukan pelecehan seksual terhadap bapak karena dia sempat manggil bapak untuk masuk ke dalam kamarnya, karena dia tuh kayak kos-kosan, tapi kos-kosannya tuh bebas gitu. Apalagi dia kayak gitu tuh udah malam, udah jam 2 malam gitu. Pak, Ya. kalau orang tua nggak manggil kita cuma kayak kiu kiu gitu, itu tuh masuk pelecehan juga kan? Tergantung, misalnya kalau dia manggil Vivi atau sambil melihat Maya itu termasuk pelecehan juga, ibaratnya itu tuh kayak mengkode gitu. Apalagi kayak apa kebiasaan anak zaman sekarang nih kan, apa cuy kan QQ gitu kan. Nah, apalagi sempat Maya ladeni itu makin bahaya juga nanti ke depan gitu. Nah mungkin itu saja, apakah ada pendapat dari anda yang lain? Tidak Pak. Jika tidak, mungkin di sini Bapak akan meminta nih kesimpulan dari Anda semua. Di sini Bapak ingin meminta kesimpulan dari Amel terlebih dahulu. Baik, kesimpulan dari saya dari kegiatan kita pada pagi hari ini, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangat buruk yang mana akan mendapatkan akibat trauma kepada orang yang mengalaminya. Dan juga pelecehan tersebut bukan berupa verbal saja, ada juga yang berbentuk non verbal seperti kayak yang diceritakan Bapak tadi, dipanggil, itu juga termasuk pelecehan seksual. Nah, di sini Amel sudah memberikan kesimpulan. Terima kasih Amel. Selanjutnya langsung saja di sini Bapak meminta kesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk kesan dan pesan ini Bapak ingin meminta dari Anda Bapak semua. Di sini boleh dimulai dari Anda juga. Kesan saya pada kegiatan hari ini, kegiatannya sangat seru Pak, karena menambah pengetahuan juga Pak, dan juga menambah teman-teman baru, sehingga saya berkenal sama Kak Najmi yang mana kakak kelas kami. Dan untuk pesannya mungkin saya rasa kegiatan itu harus dilaksanakan lagi Pak, tapi bukan hanya untuk kami saja, tapi bisa Bapak lakukan secara merata ke seluruh siswa yang ada di SMA. Terima kasih Amel. Selanjutnya Kalau main sendiri, kalau kesannya itu seru, asik juga Kak, sama kayak yang dibilang Mbak tadi itu menambah wawasan juga. Terus kesannya lebih dekat sama yang dibilang. terima kasih Maya. Selanjutnya Asmi. Kalau untuk saya Pak, kesannya senang mengikuti kegiatan ini karena bisa saling bertukar pendapat sama teman-teman. Dan kalau kesannya semoga kegiatan ini diadakan lagi tapi di tempat yang lain gitu Pak, misalnya di ruangan terbuka di luar. Selanjutnya Nasmi. Kalau saya kesannya mungkin sama teman-teman yang lain senang karena ini tuh kegiatan yang pertama kali saya lakukan, terus bisa kenal teman-teman yang lain juga. Terus senang karena bisa berbagi pengalaman. Terus saya juga tahu teman-teman yang lain itu juga pernah melakukan jadi korban pelecehan seksual gitu. Terus pesannya sama seperti Asmi, mungkin kegiatan ini bisa dilakukan di tempat yang terbuka biar suasananya lebih fresh gitu Pak. Baik, terima kasih pada Anda Bapak semua. Ada nggak yang ingin memberikan opsi dari tanggapan-tanggapan Anda semua tadi untuk kegiatan lanjutan kita ini, baiknya diadain kapan dan di mana untuk minggu yang akan datang? Pak, Ambil dulu. Ya, Amel. baik, kalau opsi saya Pak, kegiatannya dilakukan di hari ini, jam ini juga, tapi saya mau dialihkan ke taman buah. Taman buah. Jadi ada suasana-suasana segar gitu Iya, melihatnya. Pak. Asmi. Kalau opsi saya mungkin sama dengan Amel di jam yang sama, waktu sama, cuma tempatnya mungkin saya opsikan di gazebo. Gazebo depan ya? Iya Pak. Ada nggak opsi yang lain? Nah, jika nggak ada, ini kan ada dua opsi nih, yang satu di taman buah, yang satu di gazebo. Anda Bapak semua sepakat yang mana nih? Di gazebo Pak. Yang gazebo. Yang sama. Asmi gazebo juga. Udah, berarti kita sepakatin ya, kegiatan kita minggu depan kita lakukan di hari yang sama, di jam yang sama, dan tempatnya itu di gazebo. Iya Pak. Nah, baik, dengan kesimpulan dan
kesimpulan kesan dan pesan dari anak-anak bapak semua, mungkin kegiatan kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Sebelum kita tutup acara kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak-anak bapak, ada yang bersedia memimpin doa? Kepada Nasmi dipersilakan. Oke, untuk kegiatan yang kita pada hari ini, sebenarnya kita menutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih. Kegiatan kita cukup di sini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.